Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ahmad Rifai ya, sebagai Kepala BSI UMKM Center, sama dengan ibu-ibu sekalian, para pengusaha ini Bu ya. Ya udah pengusaha toh? Iya, pengusaha UMKM. Apa itu UMKM? Kepanjangan UMKM apa Bu? Itu UKM, UMK. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Ibu mau terus jadi ini UMKM? Enggak dong kan. Maunya jadi konglomerat dong ya. Iya. Suaminya semua rata-rata kerja di BSI nih. Bukan. Nasabah. Iya. Saya saya senang banget udah disuruh di depan. Dari tadi saya, waduh, AC. AC-nya kayak badai beneran. Udah mau meriang saya nih udah kena tadi. Baik Bapak Ibu, saya memperkenalkan. Ini ibu-ibu semua ya. Bapak pengusaha UMKM juga. Soalnya berarti kalau gitu saya manggilnya Bapak Ibu atau Ibu-ibu aja nih gitu pengusaha yang ibu-ibu. Ya, ibu-ibu pengusaha UMKM. Saya memperkenalkan diri dulu ibu-ibu. Nama saya Nangkok P Pasaribu. Kalau dari nama saya, kira-kira saya orang mana? Sumatera Utara, Medan. Iya, nggak ada yang bilang saya orang Lamongan ya. Hah? Oh, kalau kalau tampangnya Lamongan ya? Hah? Hah? Wah, iya. Iya betul, Bapak Ibu. Saya itu orang Batak, tapi saya udah wong Surabaya. Saya arek Surabaya. Saya tinggalnya di Surabaya Barat. Aslinya masih dari sana, Ibu. Cuman saya merantau. Kalau anak Medan kan kambing di kampung sendiri, banteng di perantauan kan gitu. Saya udah 8 tahun tinggal di Surabaya. Cuman saya tugas selama ini pindah-pindah. Saya tugas di Bea Cukai sudah 28 tahun. Betah Bu, pegawai negeri. Enak. Iya. Iya ya. Ya, biasanya pengacara. Kalau enggak jadi pengacara apa Bu? Ya, ada lagi satu, tukang tambal ban. Ya toh? Hampir semua tukang tambal ban orang Jakarta ya. Kalau di sini orang mana? Saya juga orang Madura. Saya ngaku ya, pokoknya saya ngaku semua lah pokoknya. Baik Ibu-Ibu, saya itu saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat. Mari. Jadi saya ditugaskan, diminta dari Pak Ahmad Rifai dan tim untuk menjadi narasumber menjelaskan mengenai prosedur ekspor, eh, khususnya untuk UMKM seperti apa biar Bapak dan Ibu bisa terinformasikan dengan baik dan benar. Tentunya Bapak Ibu kan, ibu-ibu semua pengennya nggak hanya jadi pengusaha UMKM aja, maunya juga besar, bisa ekspor ke luar negeri. Tapi tentunya sebelum sampai ke sana itu kita harus dibekali dulu, dimodali dulu, paham aturannya, caranya seperti apa. Nah ini nanti kami akan menyampaikan sedikit. Nah sekarang Bapak dan Ibu kalau tahu bea cukai, eh, first impression yang ada di benak Bapak Ibu, yang ada di benak ibu-ibu semua apa itu? Kalau sekiranya tahu bea cukai, apa kira-kira? Pajak, pajak, pajak masuk, betul semua.
Jadi bea cukai itu ada di bawah Kementerian Keuangan, Bapak Ibu. Jadi kita itu di bawah Kementerian Keuangan bersama dengan pajak, perbendaharaan, KPKNL. KPKNL itu untuk ini apa kantor yang mengurusi piutang lelang. Jadi kalau ada lelang-lelang aset negara, biasanya dilakukan oleh piutang lelang. Jadi kami itu bea cukai itu di bawah Kementerian Keuangan. Tapi terima kasih tadi pada saat saya tanya, first impression apa? Ekspor, impor, pajak. Nggak ada yang bilang viral. Mau bilang takut viral. Nggak usah takut. Saya mungkin wajah saya aja yang seram, tapi hati saya baik kok. Iya. Nah, enggak juga, saya baik juga. Apalagi kalau ibu-ibu yang lewat, itu pasti asal betul gitu loh, asal benar. Jadi bea cukai itu apa? Jadi bea cukai itu mana nih? Jadi bea cukai itu tadi adalah institusi yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi tugas kami itu dari namanya bisa kita buat kita sampaikan jadi sebuah definisi. Bea cukai. Bea itu apa? Nah, biaya. Bisa. Nah, cuman kita bagi dua lagi. Bea itu mengandung makna bea masuk dan bea keluar. Bea masuk itu apa? Pungutan negara yang dibebankan terhadap barang yang masuk dari luar negeri, masuk ke Indonesia, yang datang dari luar negeri, masuk ke Indonesia. Jadi barang impor itu namanya barang impor ya, impor. Barang masuk datang dari luar negeri ke Indonesia, masuk ke Indonesia dikenakan yang namanya bea masuk, ya, Bapak Ibu. Terus kemudian kalau barang yang keluar dari Indonesia dikirim ke luar negeri itu namanya ekspor. Nah, ada barang-barang tertentu yang dikenakan bea keluar, ya. Nah, untuk barang dari luar negeri masuk ke Indonesia pasti dikenakan bea masuk, ya. Pasti dikenakan bea masuk. Nah, tapi kalau barang yang keluar dari Indonesia ke luar negeri tidak semuanya kena bea keluar. Kalau barang dari Indonesia ke luar negeri yang dikenakan bea keluar itu hanya beberapa jenis. Contohnya hasil tambang, hasil dari hutan, contohnya kayu lapis segala macam. Itu. Jadi produk-produk yang diambil dari perut bumi Indonesia, dari Indonesia itu dikenakan bea keluar. Tapi kalau barang-barang komersil, contohnya ibu-ibu mau ekspor, ibu produknya apa, Bu? Makanan. Mau ekspor kerupuk ke Dubai contohnya, itu tidak dikenakan bea keluar, ya. Jadi tidak ada bea keluarnya, tidak ada dikenakan biaya pajak keluarnya itu enggak. Jadi seperti itu. Nah, kalau produk-produk yang sudah diolah di Indonesia itu tidak dikenakan bea keluar. Paham ya Ibu-ibu ya? Jadi nanti jangan ada di mindset nanti kalau kita kirim barang ke luar negeri ada pungutan bea keluar. Itu tidak ada. Paham ya Ibu-ibu ya? Yang paling utama harus dicamkan itu dulu. Nah, jadi tugas bea cukai mengawasi barang impor dan ekspor, ada kata-kata mengawasi. Nah, kalau barang yang masuk dari luar negeri diawasi, barang-barang apa aja yang kita awasi? Barang-barang yang ilegal, yang tidak boleh masuk. Contohnya narkoba, itu nggak boleh. Ya. Nah, barang-barang thrifting. Tahu barang thrifting ibu-ibu? Nah, apa itu thrifting? Barang, baju bekas, iya, sampah luar negeri. Betul, Ibu. Itu nggak boleh masuk Indonesia. Sebenarnya nggak boleh. Tapi kok banyak? Walahu alam. Karena itu nggak boleh.
Indonesia ini terdiri dari 13.700 pulau. Pegawai bea cukai 17.000. Gak mungkin kami satu-satu nungguin satu pulau kan Bapak Ibu. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi kami mengawasi masuknya produk-produk dari luar negeri. Jadi kita mengawasi barang-barang yang dilarang, yang dibatasi untuk masuk ke Indonesia. Dan kita juga memungut biaya masuknya. Ya, kalau untuk ekspor apa? Kalau untuk ekspor kita itu menganut rezim pemberian kebebasan untuk masyarakat menjual barangnya ke luar negeri sebesar-besarnya. Tapi itu produk-produk yang yang hasil dari buah tangan kita, pekerjaan kita. Kita itu berusaha agar eh, apa mineral-mineral di Indonesia itu tidak semua keluar ke luar negeri. Kalau bisa, produk yang keluar dari Indonesia itu adalah produk yang sudah dihasilkan atau dikerjakan di Indonesia supaya nilai ekonominya itu lebih tinggi. Jadi makanya kalau untuk produk tambang, batu bara, segala macam itu dikenakan bea keluar untuk membatasi keluarnya hasil bumi Indonesia ke luar negeri. Nah, itu tadi kita udah belajar bea tadi ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang apa itu cukai? Ada kata-kata bea cukai, cukai. Ada ibu-ibu yang mau memberikan pendapat apa itu cukai? Hmm? Harusnya orang Jawa Timur tahu itu apa cukai. Ayo, ada yang berani? Saya kasih hadiah deh. Hmm? Saya kasih handphone. Asal betul. Jangan ada yang googling. Hehe, 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 hehe. Nggak jadi kalau gitu. Saya nggak jadi. Jadi cukai. Cukai. Apa itu cukai? Jadi cukai itu sama. Bapak Ibu kayak bea, itu juga pungutan negara. Jadi pungutan negara, cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan, cukai itu pungutan negara di dalam negeri yang dikenakan terhadap produk-produk tertentu. Nah, rokok. Googling tadi, Bu. Enggak ya? Wih, tahu. Hanya produk-produk tertentu saja. Nah, produk-produk apa? Produk-produk yang dianggap memiliki efek negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, apa aja itu yang kira-kira ada efek negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan? Yang pertama adalah alkohol, ya, atau bahasanya bea cukai bilangnya etil alkohol. Alkohol. Nah, alkohol itu walaupun ada efek negatifnya, tapi ada juga efek positifnya. Itu digunakan untuk eh, pengobatan ya, membersihkan luka segala macam. Itu dikenakan cukai alkohol. Yang kedua, minuman mengandung etil alkohol atau biasa kita sebut mi miker. Bukan miker ya. Kan lagunya ada tuh, minuman keras, miker. Eh, miras ya, minuman keras. Jadi minuman keras itu juga dikenakan cukai. Nah, yang ketiga, hasil tembakau atau biasa kita sebut rokok. Nah, rokok itu ada beberapa sekarang yang lagi ngetren. Apa itu? Vape, vape. Ya, vape. Ibu-ibu ada yang merokok nggak di sini? Hmm? Kalau iya juga nggak apa-apa loh. Merokok cerutu paling ya. Loh kok ketawa? Ini saya nggak mikir macem-macem loh. Pikiran saya. Oh iya, oh iya, oh iya. Semacam aja. Semacam, tapi itu. Nah, jadi itu rokok. Jadi ada tiga barang kena cukai di Indonesia. Hanya tiga saja. Alkohol, miras, rokok. Jadi di Indonesia itu hanya tiga produk itu saja yang dikenakan cukai. Apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama, alkohol. Kedua, miras. Yang ketiga, rokok. Hasil tembakau atau rokok. Nah itu. Jadi
Enggak, parfum enggak kena cukai. Jadi parfum itu efek negatifnya belum nemu karena ada ininya ya, alkoholnya ya. Kan alkoholnya di sini itu bukan dari sisi efek negatifnya, Bu. Nah, tidak di. Jadi kan kalau kayak rokok itu efek negatifnya apa? Jadi Indonesia itu negara yang paling banyak di apa banyak penyakit jantung, ya. Salah satu kenapa orang Indonesia banyak kena penyakit jantung karena merokok. Mhm. Saya juga merokok tapi loh, emang nggak boleh bea cukai merokok. Saya juga manusia biasa. Kan ini enggak. Merokok dapat merugikan kesehatan. Saya beli soalnya. Kalau merokok dapat merugikan kesehatan. Kalau beli, iya. Jadi itu ada tiga tadi barang kena cukai di Indonesia. Nah, kalau dibandingkan sama negara lain beda. Kalau kayak di Thailand contohnya itu, yang kena cukai itu apa pulsa juga kena cukai, kendaraan bermotor kena cukai. Terus apa lagi? Tempat hiburan, karaoke, diskotik di sana kena cukai, di Indonesia belum. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu udah paham ya, yang pertama tadi bea cukai, bea itu menyangkut masalah bea masuk dan bea keluar. Nah, untuk cukai itu adalah pungutan negara untuk tiga produk. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Alkohol, dua, miras, rokok. Ya, nih sebentar aja kita udah dapat ilmu. Ibu-ibu udah dapat ilmu berapa tuh kan? Udah lumayan ya. Mau tambah lagi nggak ilmunya saya kasih? Oh ya mau. Oke, semangat ya ibu-ibu ya. Udah makan belum? Saya juga belum. Ah, mau menu apa? Hmm. Apa? Payakum buah mau, payakum buah. Itu rumah makan Padang yang baru. Tapi baru tempatnya doang, baru dibangun, belum ada ini. Ada di itu Citraland dekat ini. Tapi masih ini bikin ininya belum belum mulai. Apa di mana? Oh ada Bu. Habis dari sini kita ya ke sono ya. Ah. Parify mana? Loh saya juga mau soalnya. Mosok ibu-ibu aja ke sana ya. Oh iya. Jadi ini kalau bahasa kerennya itu bea cukai itu tugasnya seperti ini. Pakai bahasa Inggris. Ibu-ibu jago bahasa Inggris kan semua kan? Jago kan? Jago. Jadi bea cukai itu ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tadi di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kita itu kami itu bertugas untuk punya tugas dan tugas pokok dan fungsi itu ada empat. Jadi kalau saya pakai urutannya itu biasanya RCTI. Yang pertama R, Revenue Collector. Yang kedua C, Community Protector. T, Trade Facilitator. Dan I, Industrial Assistance. Revenue Collector itu apa? Bea cukai melakukan pemungutan penerimaan negara. C, Community Protector. Bea cukai melakukan pengawasan atas masuknya barang-barang dari luar negeri ke Indonesia. T, Trade Facilitator. Bea dan cukai memfasilitasi perdagangan, melayani perdagangan antar luar negeri. I. Industrial Assistance. Bea dan cukai mengasistensi, mengakselerasi supaya pelayanan dari bea cukai terhadap industri bisa cepat, tepat, dan berdaya guna. Kira-kira seperti itu, Bu, tugas dari bea cukai. Nah, sekarang kita bicara tentang dalam lingkup Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu nanti pengennya mau jadi pengusaha besar toh, kalau bisa ekspor ke luar negeri gitu ya. Ah, ah. Udah pernah bisnis matching belum? Udah. Kemana?
Udah ada dapat nggak? Ah, ah. Bisnis matching dalam negeri Mas ya? Belanda ada yang berhasil match. Minta sampel dulu ya. Nggak mau sampel di tempat pada saat pameran, nggak mau. Harus dikirim dulu ya. Kirim dulu. Bagus, itu bagus. Apa Bu? Makanan. Mm-mm. Kalau makanan ke luar negeri itu, mereka udah nyampaikan syarat-syarat belum Bu? Kira-kira mungkin itu mungkin yang jadi tantangan bagi kita semua sebagai pengusaha UMKM. Aduh, saya pengen mendekat tapi mohon maaf AC-nya. Saya mau umur nggak? Betul sekali Ibu. Terima kasih atas pengertiannya. Umur nggak bisa bohong. Jadi apa tadi mau ngomong apa saya tadi ya? Jadi lupa. Oh, bisnis matching, syarat ya. Jadi kita ada tantangan eh, pengiriman makanan. Apa? Karena untuk urusan makanan itu, jadi harus ada seperti sertifikasi dulu dari sana. Tapi itu juga sebenarnya hal yang sama kita lakukan dulu. Jadi kalau sekarang kita lihat di pasar-pasar itu banyak makanan-makanan luar ya, coklat makanan luar, itu mereka tuh harus memiliki dulu yang namanya izin edar, izin pemasukan izin edar dari BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oh, udah. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau ini doang, tapi kasihan ibunya, nggak apa-apa ya. Masih kuat ya Bu ya, masih muda ini ya. Iya, saya umur nggak bisa bohong betul itu. Jadi eh mati semua ya jadi. Jangan. Gak apa-apa deh. Saya gini nanti. Heeh. Gak apa-apa dinyalain. Nah, jadi itu. Jadi memang di sana, apalagi khususnya mungkin kayak di Australia, itu ketat juga masuknya produk makanan. Bukan cuma produk makanan, tapi juga produk-produk dari kayu. Yang mengandung kayu itu biasanya juga susah masuknya. Jadi seperti itu. Nah, kalau diekspor dari Jawa Timur sendiri, produk ekspor terbesar dari Jawa Timur ini apa? Jadi mungkin ibu-ibu juga kaget nih. Ekspor dari Jawa Timur itu paling besar adalah logam mulia, perhiasan, permata. Kayak nggak nyangka ya. Saya juga nggak nyangka Bu. Saya sendiri yang bea cukai. Oh iya, ya, Jawa Timur. Ternyata kenapa? Kenapa dari Indonesia logam mulia dari Jawa Timur banyak yang ekspor? Paling banyak ekspor loh ini. Sekitar berapa itu nilainya tuh? 13% atau kalau sini nih 19,8% atau sekitar 3,53 triliun ini kalau nggak salah. Banyak. Kenapa dari Jawa Timur banyak logam mulia? Karena logam mulia yang dikirim yang ngirim dari Freeport. Smelternya ada di Gersik. Hmm, itu. Jadi dari situ paling besar itu nilainya dari situ. Nih kalau kita lihat nih banyak kan, kalau kita lihat nih Bu, Bapak Ibu, dari produk ini, logam mulia, tembaga, lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, bahan kimia organik, kayu dan barang dari kayu, ikan, udang, kertas, karton dan barang olahan dari buah sayuran, berbagai produk kimia. Yang bisa kita lihat apa? Produk-produk yang diekspor itu banyak kan dari bumi Indonesia. Yang diekspor itu dari hutan. Yang diekspor itu produk sayuran. Jadi barang-barang dari
Dari negara kita ini banyak kan yang diambil tuh dari hasil bumi. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua. Bagaimana negara ini kalau bisa bertumbuh, yang dikirim ke luar negeri itu adalah produk-produk industri. Contohnya pakaian atau mobil, apalagi yang produk-produk yang menyerap banyak tenaga kerja. Kita itu sebagian besar masih dari kita itu yang diambil itu, yang diekspor itu ada hasil bumi. Dan ini udah berjalan berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun malah. Nah, kemana aja? Paling banyak ekspor kita itu adalah ke Jepang, Cina, United States, Amerika, dari Singapura ke Singapura, Swiss. Nah, dari Jawa Timur paling banyak itu ekspornya ke Jepang, ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai langkah mudah ekspor. Ibu-ibu pernah nggak ekspor di sini? Belum? Sulit. Kok sulit? Gampang loh. Orang tulisannya ya di sini. Langkah mudah. Apa nih sing sulit? Apa nih? Yang sulitnya apa? Apa coba? Lah itu bukan urusan bea cukai. Bagaimana di sana? Kalau dari sisi legalitas yo gampang, tinggal bikin dokumen segala macam selesai. Apa? Bayar apa? Nggak bayar loh, Bu. Bayar apa? Oh, itu sertifikasi. Oh, kalau ngekspor, BPOM ngekspor, mas ekspor makanan perlu BPOM juga dalam kemasan. Oh, itu. Oh, masa nggak mungkin lah BPOM menyulitkan. Apa? Untuk sertifikasi ya, masalah sertifikasi ekspor. Hmm, ini ya, kasihan lah bilang gitu. Coba siapa tahu. Ya udah, ya udah gratis. Moso nggak boleh, kasihan. Kata bea cukai mudah, nggak bayar. Masa sih itu masih suruh bayar kan gitu. Mana ada praktek di mana bea cukai? Mana? Nggak ada. Kalau praktek di bea cukai untuk ekspor ya, saya jamin tidak ada. Karena kenapa? Kenapa saya bilang praktek di bea cukai itu nggak akan ada yang minta bayar? Nggak ada itu. Kenapa? Karena kalau ekspor, ibu-ibu nggak akan ketemu orang bea cukai. Ayo mau bayar sama siapa? Lawong lewat, kagak ada. Saya jamin. Ayo Bu, siapa? Kalau ada, kalau ada, saya jamin. Saya jamin enggak. Saya jamin. Kalaupun ada, kalau sekiranya ada, itu kita benar-benar inilah. Karena untuk ekspor ini kita itu sangat mendorong. Jadi gitu. Jadi nanti proses ini saya sampaikan ya. Jadi proses yang terjadi di bea cukai itu nanti ya. Ini kalau kayak dari awal nih di sini nih badan usaha eh, apa eh, NIK, AHU, NIK, NPWP, KBL ini nanti dari proses awalnya ini nanti masuk OSS. Ibu-ibu udah tahu toh? OSS sudah ini sampai masuknya nanti udah registrasi NIB segala macam masuk ke proses bea cukai di www.insw.go.id udah. Jadi tidak ada sama sekali ketemu sama bea cukai, petugas bea cukai enggak ada. Nah, sekarang kalau mau masuk ke portalnya seperti apa? Nih tinggal di sini, Bu. C140 https portal.beacukai.go.id. Tinggal ikuti langkah-langkahnya, udah. Itu masuk dalam proses pengisian yang namanya PPWP.
PEB. Apa itu PEB, Ibu-ibu? Pemberitahuan ekspor barang. Nah, jadi prosedur ekspornya itu seperti apa? Nanti selanjutnya akan saya sampaikan prosedur bagaimana pengisian PIB. Nah, ini prosedur umumnya jadi di sini dokumen pelengkap pabean harus ada juga. Jadi setelah datanya ada dimasukkan tadi, kita harus menyertakan invoice, packing list, dan dokumen perizinan yang disyaratkan. Nah, yang jadi permasalahan tadi itu mungkin di dokumen perizinan eh, yang dipersyaratkan. Kira-kira seperti apa? Kalau produk makanan, kira-kira untuk ekspor itu barang-barang apa aja, dokumen apa aja yang diperlukan? Kalau untuk makanan, yang pernah ekspor siapa? Belum ada, Ibu? Belum ya. Jadi biasanya seperti tadi mungkin saya kurang paham aturan di instansi lain ya, Ibu-ibu. Nah, biasanya kalau kayak kayak yang saya paham contohnya kita ekspor kayu dari produk dari kayu. Jadi dia itu harus dilakukan fitosanitary. Ibu-ibu tahu fitosanitary. Jadi kalau kayak ke Australia itu produk-produk kayunya itu harus kayak di fogging gitu loh ibu-ibu, disiram supaya eh, hilang dari bakteri atau apa atau penyakit apa ada untuk kayu seperti itu. Ada. Jadi itu ada dokumen ini sudah sertifikat fitosanitary contohnya seperti itu. Tapi dalam konteks pelayanan ekspor bea cukai, kita menyiapkan hanya dari sisi platform ini saja. Jadi secara individu antara saya dengan ibu itu tidak ada ketemu. Murni hanya lewat online seperti ini saja. Paham ya ibu-ibu ya? Nah, yang jadi tantangannya untuk melakukan ekspor itu memang dari sisi dokumen perizinan yang dipersyaratkan. Udah itu aja. Dokumen perizinan dari instansi BPOM, mungkin dari makanan harus ada sertifikasi eh, yang antara lain standarnya itu contohnya biasanya seperti ini Ibu-Ibu. Jadi BPOM itu mereka itu kan sama seperti bea cukai kita itu juga melakukan kerjasama dengan bea cukai di seluruh negara lain. Jadi ada kerjasama antar kita. Jadi kita kalau ada produk dari Indonesia masuk seperti ini, tolong diperhatikan hal-hal seperti ini. Contohnya gitu. Nah, mungkin BPOM di Indonesia ada kerjasamanya contohnya dengan pihak negara lain. Kalau ada produk makanan, kami minta sudah harus tersertifikasi seperti ini dulu. Misalnya apa? Contohnya, contohnya kami tidak menerima makanan yang mengandung MSG. Contohnya seperti itu. Nah, inilah yang jadi penjaminnya itu adalah sertifikat yang diberikan oleh BPOM. Contohnya ya Bu ya, saya nggak tahu realnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan secara detail mengenai pemberitahuan ekspor barang atau selanjutnya dengan PEB. Kalau kita dari sisi bea cukai menyebut dokumen PEB itu pemberitahuan ekspor barang itu adalah BC30. Jadi kalau kami sesama kami bea cukai menyampaikan BC30 itu adalah PEB pemberitahuan ekspor barang. Nah, dasar pembuatan pemberitahuan ekspor barang itu apa aja? Itu adalah dasarnya itu adalah eh, identifikasi atas barang yang akan Bapak Ibu ekspor ke luar negeri. Dasarnya apa? Invoice, packing list, dan BL, Bill of Lading atau Airway Bill. Bill of Lading kalau dari laut, Airway Bill kalau dari udara, dari naik pesawat. Jadi tiga ini, dokumen ini adalah dokumen yang harus ada, ya, ibu-ibu. Jadi BL ini apa? BL ini RW Bill ini apa ini sebenarnya? Ibu-ibu tahu?
Bukan. Invoice sendiri, packing list sendiri. BL itu dokumen, dokumen dari pengangkut. Contohnya dari kalau naik naik pesawat itu nanti perusahaan penerbangan menyerahkan RW bill. Jadi RW bill ini yang menyebutkan barang yang akan dikirim. Jadi kita memastikan barang invoice kan diterbitkan oleh si pemilik barang sama packing list ya. Jadi dari dari pengangkut menerbitkan RW bill. Kami memastikan bahwa barang yang dikirim oleh pemilik barang dan pengangkut menyatakan bahwa barang yang dikirim itu diekspor itu sama. Jadi jangan sampai nanti ibu ngirim kerupuk di RW bill-nya pecel lele gitu loh. Jadi seperti itu memastikan itu bahwa tiga-tiga dokumen itu sama, harus sama. Paham ya ibu-ibu ya? Nah, ini kelihatan nggak? Saya aja harus gini nih baru lihat nih. Hah? Apa ibu-ibu kesini juga? Mau? Jadi dokumennya seperti ini. Bisa mas? Lagi. Di zoom lagi bisa. Terus, ini yang penting sebelah kiri ini. Lagi, lagi. Masih bisa? Maksimal. Gak apa-apa, yang penting naikin mas. Jadi ini ibu-ibu. Jadi di sini eksportirnya siapa? Ada eksportirnya yang mengirimkan barang. Nah, di sini nanti ada ini semua pemilik barang, eksportir pemilik barang bisa aja. Contohnya Bapak Ibu, ibu-ibu semua nanti jadi pengusaha besar. Amin terus pokoknya. Jadi pengusaha besar. Ibu-ibu jadi pengusaha besar. Ibu-ibu jadi pengusaha besar. Ah, lumayan 5 menit gitu ini doang. Jadi karena udah jadi pengusaha besar, aduh, udah nggak sempet lagi nih ngurus ininya, barangnya untuk dikirim gitu kan. Saking sibuknya. Karena udah jadi pengusaha besar. Nah, kok cuma satu? Oh, aminin semua dong. Ya, jadi nanti memberikan apa namanya eh, ke orang lain aja yang ngirim gitu, pakai jasa yang namanya eh, PPJK. Kita menyebutnya PPJK. Kalau biasanya eh, bilangnya forwarder, forwarder, PPJK. Nah, pembelinya siapa? Dikirim ke negara tujuan United States. Jadi itu udah lengkap formnya itu tinggal ngisi Bapak Ibu berapa nilainya nanti di situ ada semua. Turun Mas, turun bisa. Oh naik, naik. Oh iya naik. Pelabuhan muat, kantor bea cukainya ada di atas. Terus, terus naik. Nah, ini barangnya, barang yang dikirim apa, beratnya berapa, jumlahnya berapa, di situ ada semua. Tinggal ngisi lewat tadi portal tadi. Jadi semuanya sudah pakai semuanya secara online, ya. Oke, lanjut, Mas. Jadi sesimpel itu sebenarnya untuk bikin PEB, Ibu-Bu. Saya akan kembali menyampaikan bahwa saya tidak mau menyampaikan bahwa semua pegawai bea cukai itu malaikat. Enggak, manusia yang bersih. Tapi khusus dalam ekspor ini, saya kok merasa saya yakin, saya yakin-yakinnya itu kita itu tidak ada
yang akan berusaha menghambat. Karena dari sisi proses juga itu tidak ada ketemu sama sekali sama pengguna jasa. Kecuali ada barang yang diekspor itu adalah contohnya Bapak dan Ibu sudah mengekspor barangnya itu udah ratusan kontainer gitu kan contohnya. Contohnya ya, barang tambang tadi ada barang-barang tambang seperti itu. Kita itu harus memastikan contohnya barang curah nih, harus memastikan bahwa barang yang diekspor itu sesuai dengan yang dia kirim. Jangan sampai dia sebut nanti dia kirim berapa? Eh, Dia kirim 1.000 ton, ternyata di dokumen cuma 100 ton. Jadi itu memastikan seperti itu, kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kalau kayak untuk produk-produk yang merupakan hasil pengerjaan dari Indonesia, itu tidak kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, ini lembar lanjutnya di sini dokumen-dokumennya disampaikan seperti ini. Di sini dokumennya sertifikat legalitas kayu. Nah, jadi sertifikat legalitas kayu ini yang menerbitkan siapa? Itu bukan bea cukai, Bapak Ibu. Yang menerbitkan itu adalah instansi pemerintah lain. Dalam hal ini kemungkinannya karantina tumbuhan, contohnya seperti itu. Jadi karena harus ada dokumen perizinan dari karantina. Nah, jadi secara prinsip bea cukai itu sebenarnya tugasnya ibu-ibu rata-rata tinggal di komplek toh. Jadi bea cukai itu tugasnya itu sebenarnya cuma ini aja ibu-ibu. Satpam yang megang portal itu loh. Jadi kami itu sebenarnya ada yang mau masuk, yang mau keluar ya udah kita naikin portal boleh masuk, nggak boleh masuk kalau kita tidak sesuai. Jadi seperti itu. Asalnya sudah ada izin. Contohnya gini, ada orang yang mau masuk naik mobil, mau ketemu siapa Pak? Warga sini. Udah ada izin belum dari warga sini? Udah. Nah, baru dibuka portalnya. Nah, bea cukai seperti itu juga. Barang mau masuk, udah ada izinnya belum dari instansi yang mewajibkan? Dari BPOM, dari Kementerian Perdagangan, seperti itu. Jadi kami itu hanya eh, apa? Penjaga perbatasan intinya seperti itu. Lanjut. Oh, saya lupa. Maaf. Ah, faktor apa tadi, Bu? Faktor U-nya apa? Faktor uang sebenarnya. Kalau uangnya banyak, ini nih lancar. Karena uangnya lagi seret ini, makanya. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Bea, bea cukai itu pegawai negeri, Bu. Kalau ibu lain, pengusaha. Tiap hari ada. Lah kita nunggu akhir bulan dulu. Jadi apa aja yang diisi ibu-ibu di PIB ini? Data header ini menyangkut mengenai contohnya ini nomor-nomor atau data-data kantor pabean muat asal. Jadi contohnya ibu-ibu mau mengekspor ke mana? Ke Singapura. Lewat, ngirimnya pasti lewat, kok lewat Kalimantan? Jangan dong. Juanda. Oh, ya udah kantor bea cukai Juanda seperti itu jenis ekspor, data entitas eksportirnya, penerima, pembelinya siapa, pemilik barang, dokumen pendukung, invoice, packing list, BL, RW bill, data pengangkut, apa aja. Tapi itu cuma udah kalau udah biasa ngerjain lama-lama ibu ekspor pertama kali ekspor kok banyak banget sih yang harus diisi. Pertama ekspor, kedua agak banyak nih yang diisi gitu. Kalau udah ekspor ke 1.000 kali, nah kalau ibu-ibu sudah jadi pengusaha besar,
Ya, kan gitu. Ini jadinya udah nggak mau lagi megang itu, udah kasih ke orang gitu kan. Kemasan, data transaksinya, data barangnya, perhitungan pungutan, pernyataan. Udah, itu aja. Ini udah pernah ada yang coba buka belum ini? Portal.beacukai.go.id. Aduh, yang masih punya paket. Ada nggak yang habis kuota? Hmm? Hah? Udah ada kali di sini WiFi. WiFi ada nggak, Bu? Hmm. Nih, kuotanya tinggal 5.000 soalnya. Mau buka nggak? Kalau mau buka, yuk. Coba. Ini ya, yuk. Wahyu, itu portal.beacukai.go.id. Udah bisa dibuka ya. Nah, kan gampang dari handphone bisa mau ekspor. Nih ibu pakai iPad lagi. Mah ini pengusaha besar udah ini. Udah tabnya, mah aku aja pakai Xiaomi. Saya Xiaomi, yo. Ini biar saya kasih tahu nih, jangan Oppo, Oppo yang nggak sanggup saya pakai iPhone. Bus. Enggak lah, lama ini. Ya ibu ya, udah paham ya. Yang penting bisa masuk dulu. Nanti daftar apa tinggal ngikutin aja. Mau daftar dulu. Ah, nih dokumen-dokumennya nih. Dokumen baru, entitasnya sebagai eksportir, pengeluaran, kawasan pabean, luar daerah pabean. Istilah-istilahnya seperti itu. Kalau kawasan pabean itu, kalau yang dibilang kawasan pabean itu adalah seluruh wilayah Indonesia. Itu namanya, eh bukan kawasan. Daerah pabean Indonesia itu seluruh wilayah Indonesia, daerah pabean. Kalau kawasan pabean itu maksudnya kayak pelabuhannya, pelabuhan atau bandaranya, ya. Nah, jadi ngisi-ngisi nomor-nomor ini seperti ini. Nah, jadi ini seperti yang tadi saya sampaikan ke ibu-ibu. Jadi setelah kita ibu-ibu merekam PEB tadi, udah merekam ya. Terus nanti kami melakukan pengecekan, ya. Dilakukan pengecekan isian data pembayaran biaya keluar kalau untuk barang yang dikenakan biaya keluar, barang yang termasuk larangan dan pembatasan. Jadi kita memakai istilah larangan pembatasan. Larangan pembatasan itu apa? Barang larangan pembatasan itu adalah barang yang harus memenuhi perizinan dari instansi terkait. Itu larangan pembatasan. Kalau barang larangan dilarang masuk. Contohnya tadi dilarang dikirim juga. Contohnya tadi barang-barang kayak narkotika segala macam itu nggak boleh. Nah, iya, larangan pembatasan istilahnya. Kalau larangan pembatasan itu harus ada perizinan dari instansi terkait, ya. Setelah itu nanti akan kita terbitkan nomor dan tanggal pendaftaran PIB. Artinya barang yang akan Ibu kirim sudah tercatat di Bea Cukai untuk diekspor, ya. Berarti ini kami sudah mencatat data barang yang Ibu kirim diekspor. Nah, tapi kalau sekiranya barang yang diekspor itu adalah barang yang masuk klasifikasi dikenakan bea keluar, contohnya produk pertambangan tadi itu, kami akan menerbitkan nota pemberitahuan pemeriksaan barang (PPB).
Jadi nanti akan kita periksa barangnya. Kalau sudah sesuai, baru boleh berangkat. Tapi kalau untuk produk-produk yang sudah hasil pengerjaan Indonesia, pengerjaan di wilayah Indonesia atau produk-produk industri luar negeri, itu tidak kita lakukan pemeriksaan fisik. Semua langsung bebas keluar. Ya, paham ya ibu-ibu ya? Mm-mm. Nah, jadi ibu-ibu dari semua kegiatan ini mungkin ibu-ibu juga sudah paham kali ya. Mungkin yang manggil sekarang ini kan produk apa UMKM binaan dari BSI toh. Tapi kadang juga contohnya kami kan punya juga nih binaan UMKM. Kalau contohnya tiba-tiba dari sini nanti teman saya Wahyu atau Doni, Bu, nanti kalau ada acara bea cukai mau ikut nggak? Nah, mau kan gitu. Jadi binaan bea cukai juga tuh rebutan UMKM kita. Contohnya. Jadi kami juga ada binaan UMKM. Ibu-ibu ada yang pernah ke bea cukai belum? Pasti udah pernah. Masa sih? Kami ngundangnya itu ibu-ibu punya medsos nggak? Instagram, kantor wilayah apa ini nama Instagram kita? Apa? Bea Cukai Jatim Satu. Udah follow bagus. Nah, nanti itu dicek. Nanti ya coba. Udah langsung follow aja udah. Mm-mm. Saya nggak punya medsos, makanya saya nggak paham Bu soal medsos-medsos. Ngopo? Oh. Nggak ada medsos saya. Saya pernah punya medsos Facebook. Ya dulu, makanya dulu. Jadi istri saya add friend nih, add friend gitu. Saya tolak terus. Add friend, tolak. Saya diminta add friend, saya tolak. Marah dia. Kok kamu nggak pernah mau terima aku add friend? Loh, kamu kan istriku, bukan temanku. Kamu mau jadi teman? Kalau mau jadi teman nggak apa-apa nih. Ya enggak istrimu. Ya udah kamu istriku aja nggak usah jadi teman. Jadi saya tolak terus. Lah bener kan? Loh, enggak. Justru justru saya loh yang betul. Loh, loh, loh. Namanya suami itu laki-laki itu harus lebih smart, Ibu. Ya. Lah, lawak dia bilang mau add friend. Kamu mau jadi temanku? Kalau kamu mau jadi temanku aja nggak apa-apa nih. Ya enggak teman, Bu. Enggak dibilang teman hidup, add friend. Nah, saya tolak terus. Tolak, tolak, tolak. Gitu. Iya. Apa itu? Untuk ngecek medsos istri dan anak. Tapi saya nggak paham mas. Nih tanya nih anak nih dua nih staff saya. Mereka itu ketawa mulu. Ini gimana ini? Oh, orang saya. Ya emang enggak. Saya nggak tahu pakainya Bu. Serius saya nggak paham. Enggak Bu. Saya itu nggak paham. Bukan bukan. Saya udah nggak nyampe lagi pikiran saya ke sana udah. Nanti habis itu taunya udah punya Instagram yang dibuka apa? Tante Erni. Wah, kan nggak boleh. Makanya nggak boleh, nggak boleh. Lah di YouTube banyak Tante Erni. Emang kalian tahu Tante Erni? Nggak ada yang tahu kan? Dia nggak. Suaminya punya ini nggak? Medsos. Kurang paham saya medsos-medsosan. Ini dari mana sih tuh omongan tadi kok sampai ke sono? Kok jadi sampai ke situ?
Oh, iya ini. Jadi kita itu, instansi pemerintah itu berkolaborasi semua dalam mendukung ekspor khususnya untuk UMKM. Kemenkeu sendiri, jadi Kemenkeu itu membawahi tadi ada kita itu dari ada pajak, bea cukai, anggaran, perben, piutang lelang, semua itu memiliki binaan-binaan UMKM dari awal contohnya dia dari rintisan hingga dia bisa mandiri. Jadi rintisan itu dari awal contohnya belum punya badan usaha, belum punya apa ya, mungkin legalitas NPWP segala macam sampai dia bisa mandiri sampai nanti akhirnya kita bina bisa untuk siap ekspor. Jadi ini semua kementerian dan lembaga itu bersatulah istilahnya memberikan kontribusi untuk meningkatkan UMKM. Apalagi sekarang udah ada menteri itu yo, UMKM. Sopo, menteri UMKM. Ibu-ibu kan Sopo? Ah, betul. Maman Abdurrahman ya, kalau nggak salah. Ibu orang Golkar ya. Kok tahu? Kok tahu ya? Ibu orang Golkar. Nah, di sini apa permasalahan dari UMKM itu? Legalitas tadi. Bu siapa tadi ibu tadi yang bilang legalitas. Sekarang OSS itu yang ngeluarin siapa ya? Tadi BKPM ya, yuk BKPM. Ya, legalitas. Jadi itu dari portal ngisi untuk legalitasnya kita mengisi lewat OSS bisa toh? Tidak bisa semua. Bahan baku. Nah, bahan baku itu yang menjadi kontribusi dari beberapa kementerian, Kemenkop, UKM, Kemendak, Kemenperin, BPOM, BPJPH, sertifikat halal. Sekarang yang ngurusin sertifikat halal siapa? Iya, siapa itu? Siapa ininya? Ah, Babe Haikal. Politisi ibu ini tahu semua. Jangan-jangan jubirnya Prabowo ini. Oh iya, oh iya, maaf Bu, Ibu ternyata pendamping tak kira pengusaha. Oh, hebat. Ibu siapa Bu? Bu Santi. Santi, sangat cantik. Ini di sini yang paling tua saya kali ya. Loh, kalau itu muda. Saya kan udah ngaku yang paling tua nih. Siapa di sini yang kelahiran kepala 7? 70-an maksudnya. Ada dua. Minim. Mosok? Loh kok muda-muda semua? Serius? Ah, ibu ini pengusaha skincare ya? Hah? Oh iya. Maaf. Waduh. Muka saya aja yang tua ternyata nih ya. Boros muka saya. Akses pasar. Siapa itu tugas jadi Kemendak, BUMN, Kemenlu, Diaspora, Agregator, Smesco. Nah, biasanya juga ini mungkin sebagai informasi saja, Ibu-ibu, kami itu dari Bea Cukai itu juga beberapa kali biasanya kita membuat kegiatan bisnis matching itu dengan menghubungi atase-atase bea cukai di luar negeri. Jadi kira-kira kami mengidentifikasi di sana ada nggak pasar yang bisa membeli biasanya ya untuk sekarang UMKM itu produk makanan, kerajinan, ya yo apa yo kerajinan apa produk apa aja ya waktu itu ya makanan, kerajinan sama makanan mungkin kayak produk yang paling banyak itu seperti kopi, kopi-kopi kan karena kopi Indonesia banyak eh, apanya apa tuh oh jenis-jenisnya mereknya banyak gitu dari kualitas produksi. Nah ini ada yang berwenang pembiayaan LPI, logistik, penerbangan kargo, shipment, agregator, dan konsolidator.
Nah, untuk pembiayaan mungkin BSI kali. Gede dapat dari BSI. Bea Cukai nggak ada duitnya, Bu. Mosok. Makanya, kalau saya pernah viral nggak? Nggak kan, baru tahu kenal sekarang kan? Berarti saya nggak ada duit. Enggak lah. Mana ada duit di Bea Cukai? Masalah banyak. Coba kalau kantor Bea Cukai, kalau ada lihat di lantai gitu ada bersebaran duit, udah kayak laci. Laci saya itu minyak angin, Bu. Koyo, minyak angin. Apa? Nah, dulu parfum, sekarang koyo udah. Ini masih mau belajar nggak? Bercanda mulu. Iya. Jadi kalau dari kami dari Bea Cukai itu kita juga memiliki klinik ekspor. Siapa tahu mungkin ibu-ibu boleh datang ke kantor kami. Nanti ada klinik ekspor mau nanya-nanya mengenai ekspor. Kira-kira, ah, Jalan Raya Bandara Juanda nomor 39. Hah? Iya. Ya, boleh. Terserah. Saya terkenal di situ. Beneran. Oh iya. Bawa bawa tester bayar itu. Katanya kan tester. Orang biasa saya ke mall, coba dites Pak, tes itu. Saya nyomot aja biasanya. Iya nggak apa-apa Bu, saya beli pokoknya. Nggak apa-apa deh. Gaji saya berkurang, bini marah nggak apa-apa. Yang penting saya dukung UMKM. Nah, jadi kami ada eh, klinik ekspor, terus juga ada interfirm linkage. Ini nanti bagian dari itu tadi business matching. Nah, business matching kalau yang tadi itu saya sampaikan business matching antara eksportir dari Indonesia dengan pembeli dari luar negeri. Kalau dalam konteks interfirm linkage ini, siapa tahu mungkin kemungkinan ibu-ibu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan di Jawa Timur yang menggunakan fasilitas kepabeanan. Jadi contohnya di Bea Cukai itu kami mengawasi yang namanya kawasan berikat. Jadi kawasan berikat ini adalah fasilitas yang diberikan ke perusahaan-perusahaan, itu bisa dilakukan pembebasan bea masuk, penundaan bea masuk, keringanan bea masuk, segala macam. Ya kita nggak tahu, mungkin dari mereka itu bisa disambungkan ke UMKM untuk memenuhi, contohnya ya, bisa jadi ada bisnis yang bisa nyangkut ke mereka, kita hubungkan seperti itu. Ya, Ibu-Bu. Terus ada yang namanya solusi logistik. Nah, kalau solusi logistik ini mengenai nasional logistik ekosistem itu, ini mungkin terlalu besar ya. Jadi ini sekarang Bea Cukai itu masih lagi membuat suatu sistem namanya nasional logistik ekosistem. Jadi dalam satu antara pengangkut, pengguna jasa, eksportir, importir itu disatukan satu kegiatan. Jadi tidak perlu lagi terpisah-pisah dalam proses bisnisnya, ya. Jadi mungkin untuk UMKM kurang 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 pas nih. Nah, dukungan apa lagi? Kita itu memberikan insentif fiskal dalam konteks pemberian fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Jadi kita itu ada namanya KITE, kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Jadi biasanya untuk KITE ini, contohnya nih, ibu-ibu sudah jadi pengusaha besar, nah, udah mulai lemas, ya, udah mulai ngantuk. Nah, jadi kemudahan impor tujuan ekspor itu apa? Contohnya ibu-ibu nanti mau bikin, contohnya ya, apa ya, produk mebel, contohnya kerajinan mebel.
karena udah perlu jadi pengusaha besar, bikin pabrik, pabrik mebel. Nah, selain perlu kayu, juga ibu-ibu perlu kulit dari luar negeri, contohnya gitu. Nah, kulitnya ini dari luar negeri masuk ke Indonesia diberikan pembebasan biaya masuk, nggak perlu bayar biaya masuk. Tapi syaratnya semua barang yang diproduksi harus diekspor ke luar negeri, nggak boleh dijual di Indonesia. Jadi itu, jadi kemudahan impor untuk tujuan ekspor itu pada saat bahan baku, bahan penolong, bahan pembantu lainnya masuk ke Indonesia itu kita berikan pembebasan biaya masuk. Dengan catatan, kalau produkmu sudah kamu kerjakan di pabrik, kamu harus ekspor semua barangnya. Ya, jadi seperti itu. Terus ada namanya pusat logistik berikat. Nah, pusat logistik berikat ini analoginya itu, jadi pusat logistik berikat itu tempat penimbunan, sementara tempat menimbun barang, sementara sebelum didistribusikan, sebelum di apa dimasukkan ke pasar gitu. Jadi contohnya gini. Jadi sebenarnya selama ini seperti kita tahu bahwa Singapura itu adalah negara dengan tempat transit barang terbesar di dunia. Jadi mereka itu biasanya barang-barang dari mana itu berhentinya ngumpulnya itu di Singapura. Nah, dari Singapura baru dikirim ke negara-negara lain. Kenapa mereka bisa eh, banyak disinggahi produk-produk dari luar negeri ngumpul doang di Singapura? Karena mereka memberikan insentif keringanan pajak, pajak yang murah, biaya timbun yang murah. Nah, Indonesia juga meniru itulah, mengadopsi. Jadi kalau kita itu ada namanya fasilitas PLB, Pusat Logistik Berikat. Jadi ada satu kawasan di Indonesia ini satu kawasan tuh. Jadi pada saat barang-barang masuk dari luar negeri, bebas, nggak perlu bayar bea masuk semua, tapi harus ditimbun dulu di PLB nih, Pusat Logistik Berikat. Nanti kalau suatu saat contohnya barang yang ada di dalam PLB ini dibutuhkan, diperlukan, baru dia membayar bea masuk. Tapi pengirimannya sudah dari Indonesia ke Indonesia. Jadi secara logistik dia sudah lebih murah. Nggak perlu lagi ngirim dari luar negeri. Jadi intinya PLB ini seperti memindahkan toko dari luar negeri ke Indonesia. Jadi seolah-olah tokonya itu toko di luar negeri, tapi adanya di Indonesia. Jadi dikumpulin dulu barangnya di sini. Jadi filosofi atau analogi PLB itu seperti itu. Ya ibu-ibu. Nah, insentif non fiskalnya ada kemudahan-kemudahan untuk UMKM yang antara lain pembatasan impor ekspor. Nah, ini untuk fasilitas tadi kita. Terus kemudahan ekspor barang kiriman melalui PJT atau pos. Nah, jadi kriteria buat bea cukai memberikan fasilitas KIT IKM tadi itu, kemudahan impor untuk tujuan ekspor itu. Seperti apa klasifikasinya? Kami mengklasifikasikan industri kecil itu adalah nilai investasinya sampai dengan 1 M. Ibu udah ada belum 1 M? Hmm? Hah? 1 M? Mosok nggak tahu bentuknya? 5 ribuan punya nggak? Nah, tinggal kali berapa tuh? 2 juta. Nah, tinggal kali 2 juta ya. 200 ribu. 5 ribu kali 200 ribu. Udah. Nah, kekayaan bersih 50 sampai 500 juta. Hasil penjualan 300 sampai dengan 2,5 M. Ini hasil penjualan udah ada 300 juta belum, Bu? Udah lah ya. Jadi ini pengusaha mikro dong semua. Tapi semangat.
untuk jadi pengusaha besar. Saya jadi kayak Mario Teguh aja lah ya, memotivasi. Ibu mau jadi pengusaha besar? Ibu mau jadi pengusaha besar? Kumpulkan uang, ayo. Penipuan jadinya. Industri menengah, klasifikasinya bagi kami, investasi 1 M sampai 15 M, kekayaan bersih 500 sampai 10 M, hasil punjau 2,5 M sampai 50 M. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa lah, situ bisa itu. Ini masih, nggak perlulah saya jelaskan ini ya. Ini enggak sih, saya nggak berani ngomong ketinggian. Janganlah, janganlah. Nih PLB yang tadi tuh. Nah, klinik ekspornya seperti tadi. Ya enaknya ibu-ibu datang ke kantor lah, main-main. Nanti ketemu saya, bawa tester. Hmm. Bawa bawa tester, tapi jangan bawa testernya satu koli gitu loh. Jualan namanya. Basar. Nah, sedikit. Nah, itu tadi ya sekilas mengenai. Saya yakin ibu-ibu udah paham lah ya soal ekspor itu seperti apa. Paham, paham. Ngelakuinnya, tapi kita harus optimis ya, Bu. Ibu-ibu mau jadi pengusaha besar? Bagus. Ya. Iya, betul, Bu. Iya. Hmm? Ini praktek udah nih. Hmm? Ya, nggak praktek aja dulu. Nah, sekarang saya mau menyampaikan informasi dikit. Bapak Ibu, Ibu-ibu pernah ini nggak dapat penipuan dari bea cukai? Yang ngaku bea cukai? Jangan ya. Nah, jadi sekarang ini lagi banyak ibu-ibu penipuan atas nama bea cukai. Jadi jenisnya seperti apa? Romansa. Hah? Pajak. Oh, ya bea cukai juga. Mm-mm. Mm-mm. Yang pasti saya kasih tahu ke ibu-ibu. Jadi tadi seperti saya sudah sampaikan juga, ekspor tadi itu hubungan antara bea cukai sama pengguna jasa itu tidak ada. Kecuali dalam hal barangnya harus diperiksa fisik, ya. Nah, bea cukai itu tidak pernah menghubungi pengguna jasa. Jadi kami kalau sekiranya ada masalah nih, barangnya ibu ada masalah, itu dari notifikasi online, bukan nelpon, ya. Jadi kami itu tidak pernah menelpon siapapun pengguna jasa di Indonesia itu untuk barang ibu ditahan bea cukai, harus disuruh bayar tebus, bayar bea masuk. Iya, nipu. Kirim ke nomor rekening ini atas nama Usmatun. Nah, kayak gitu. Nggak ada. Hah? Usmatun Hasanah. Oh, itu nggak ada. Nggak ada ya yang namanya Usmatun sini. Mohon maaf. Oh ya udah biar enggak. Atas nama Wono Kairun. Nah, itu nggak ada. Nggak ada gitu. Karena bea cukai itu menganut eh, sistem pembayaran itu sistem billing. Jadi bukan nomor rekening pribadi, sistem billing. Jadi kode billing yang dikasih, ya udah bayarnya di situ. Ya, ibu-ibu ya. Nah, biasanya itu ada yang romansa. Jadi maksudnya di sini itu kenalan dulu. Ini yang banyak nih, apa di telepon ngajak kenalan, pertama pendekatan secara intens, diajak ke jadi kayak ini, ngajak berhubungan gitu loh. Berhubungan lebih dekat terus nanti penipuan dilakukan. Terus kemudian dari online shop, ngaku-ngaku barang diplomatik, ngaku-ngaku eh, yang paling sering itu lelang, ada lelang bea cukai nih gitu. Itu juga bea cukai tidak pernah ini nelpon masalah lelang karena kita itu hanya sifatnya pemberitahuan melalui media sosial, melalui media massa.
website. Nah, ini tadi meminta transfer ke nomor rekening pribadi disertai ancaman harga barangnya fantastis. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini chat telepon dengan nomor pribadi, bukan nomor kantor, ya. Tapi intinya bea cukai itu nggak pernah ngubungin pengguna jasa. Udah titik itu aja ibu-ibu. Bea cukai yang kalau ada bea cukai nelpon, saya dari petugas bea cukai, nggak mungkin, palsu dah, ya. Hah? Apa? Iya di daerah gitu juga. Lawang saya aja pernah ditelepon sama penipu kok. Iya, bea cukai, bea cukai palsu nipu bea cukai beneran gitu loh. Hmm. Cuman jadi bercanda kalau saya jadi, oh iya, saya ikutin aja maunya terus. Nah, memakai foto. Nah, Bapak Ibu, ini bisa nanti lihat ya, medsos bisa, nomor WA kantor mau dicatat nggak? Kantor wilayah Bea Cukai 0811 30 19 19 Ditaruh di slide bisa nggak WA-nya? Nangkok Pasar Ibu. Apa? Bukan WA. Nanti saya apa? Yula. Yula udah pindah ke Gersik yo kalau. Hah? Oh diulah. Tak kira Yula. Sebut sebut. Yula ada namanya Yula. Bentar. Maaf Ibu. Maaf. Faktor uang 0811 30 191 90. Yes. Nah, nanti kalau di save keluar gambarnya kayak gini. Ya. Hah? Sama Mama Dede, sama saya. Ya. Kalau curhat mengenai bea cukai boleh. Ada pegawai bea cukai ganteng banget gitu. Cuman udah tua. Baik, cukup seperti itu aja Ibu ya. Udah ada di sini ya. Ah, ini nih nomornya nih. Ya. Nah. Tapi Instagramnya udah buka belum? Baik. Ini. Wah. Ya, nanti kalau nanya. Kalau Oh, begitu saya sedikit. Jadi Jawa Timur itu ibu-ibu, Jawa Timur itu merupakan negara, daerah penghasil cukai terbesar di Indonesia. Iya. Jadi kalau target penerimaan cukai eh, Direktorat Jenderal Bea Cukai se-Indonesia itu sekitar 246 triliun ya. Dari Jawa Timur sendiri itu bisa sampai 140 triliun. Karena saking besarnya ini, wilayah pengawasannya kita bagi dua. Dari sisi eh, ut- barat utara ya. Barat utara itu Jawa Timur satu. Terus Timur Selatan itu Jawa Timur dua. Nah, kalau kayak Jawa Timur satu itu membawahi Perak, Juanda, Madura, Pasuruan, Bojonegoro, Gresik. Ya, itu. Kalau yang Jatim 2 itu Jatim 2, kalau Jatim satu itu di Surabaya, Sidoarjo lah. Ya, Sidoarjo. Kalau Jatim 2 itu kantornya di Malang. Itu membawahi Probolinggo, apa ya? Banyuwangi, Madiun, Jember, ya Tapal Kuda, Blitar, Kediri, Malang, Banyuwangi. Ah, ya, ya,
Ya Ibu ya. Jadi selanjutnya kita masuk sesi pertanyaan ya. Apa udah dari saya? Baik, terima kasih Ibu-ibu atas perhatiannya. Senang sekali dapat berinteraksi dengan Ibu-ibu. Kalau sekiranya ada nanti yang mau disampaikan seperti apa, bisa menghubungi kami di nomor WA atau medsos segala macam Ibu-ibu ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Pasar Ibu, Bapak Nangkok Pasar Ibu, betul? Iya. Boleh Bapak, boleh minum dulu. Iya. Di atas ini Pak, enggak apa-apa. Oh iya aman. Ini sudah dikecilkan kok Pak, sudah dikecilkan. Oh di atas biar kelihatan. Silakan Bapak. Iya. Boleh. Iya, Bapak Ibu, boleh Mas diturunin sedikit satu ruangan ya. Udah dah. Dari penjelasan dari Bapak Nangkok Pasar Ibu. Iya. Iya, jadi Bapak Nangkok ini juga keibuannya juga dapat ya karena ada nama Pasar Pasar Ibu. Tes tes langsung mati. Bercanda ya Pak ya, biar tidak tegang, biar nggak tegang-tegang gitu ya. Dari penjelasan dari Bapak ini panggilannya apa Pak? Lebih enak Pak, Bapak Pasar, Bapak Nangkok, Bapak Randy. Iya. Baru nyampe sini, nyampe BSI sini namanya udah ganti, Bu. Ganti siapa? Bapak Randy. Waduh. Oh, nama Facebook. Wah, Ibu stalker Facebooknya. Waduh, ternyata ya. Sebelum Bapak Nangkok hadir di sini ternyata sudah di stalker Pak IG-nya, apa Facebooknya ya. Baik dari penjelasan dari Bapak Randy atau Bapak Nangkok, Ibu ini ketawa mulu ya. Lucu ya. Yang lucu ini Bapak Nangkok apa saya? Bapaknya. Iya, dari penjelasan dari Bapak Nangko ini mengenai bea cukai, dari awal sampai akhir ini kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Jelas apa belas? Jelas ya, iya. Ada yang mau ingin ditanyakan? Mungkin mengenai dukungan UMKM ekspor atau ada ya yang ingin memulai ya, Pak ya. Barangkali yang ingin memulai mengekspor produknya gimana? Nah, nanti bisa langsung di nomor yang sudah tertera di layar tadi ya. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan, Bapak Ibu? Oh ya, silakan Ibu. Ada mic-nya di sana ya. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan saya Yohana, Pak. Yohana. Ya, Pak, saya mau tanya, ya mungkin agak sedikit melenceng-melenceng sedikit nggak apa-apa ya, Pak ya. Pak, kalau saya tanya mengenai pajak gitu ya. Kalau kita biasanya kalau kita beli barang misalnya di Eropa gitu Pak ya, kita Ya. bawa keluar itu kan kadang bisa pajaknya di refund dikembalikan. Nah, saya tanyakan kalau kita misalnya ini kita trading gitu, kita ekspor ke luar negeri gitu, barang-barang Indonesia. Biasanya harga jual itu kan sudah termasuk pajak. Itu bisa boleh nggak dikurangkan bagaimana caranya gitu Pak? Apakah dimungkinkan maksud saya? Gitu sih Pak, simpel. Itu dimungkinkan, Bu. Itu sangat dimungkinkan. Tapi saya istilahnya gini. Jadi contohnya kan ya mungkin kayak logika berpikirnya seperti kita itu jalan-jalan ke luar negeri toh. Kita jalan-jalan ke luar negeri, terus kita beli belanja di sana. Itu kan yang dikenakan di sana subjek pajak itu kan adalah warga negara tempat itu toh, gitu toh. Ya, jadi kita bisa tax refund gitu ke ini. Nah, kalau di Indonesia juga ada menganut seperti itu. Nah, kalau Ibu nih, jadi kan semua produknya itu kan sudah berdasarkan sudah ada kena pajaknya itu kan, diekspor ke luar negeri.
pengembalian restitusi PPN ya, kalau nggak salah ya. PPN-nya ke PPN-nya itu bisa di-refund Bu, tapi secara teknis mekanismenya itu saya nggak bisa jelaskan karena itu yang lebih berwenang ada dari pajak. Tapi secara filosofinya bisa. Itu pasti bisa Bu. Karena sudah ada nilai tambah yang dibuat toh. Karena ada nilai tambah ini, makanya insentif pajak yang diberikan oleh negara itu adalah pengembalian atas produk yang diberikan nilai tambah. Ada Bu. Tapi itu nanti ininya saya nggak paham betul mengenai teknisnya karena itu kewenangannya Direktur Jenderal Pajak. Intinya bisa ya Bu ya. Intinya bisa. Kurang jelas ya Bu ya. Terus saya maksudnya supaya kita tanya informasi lebih ke Oh, mana Pak? ini Harus SPT, Ibu isi SPT enggak? Ada isi SPT. Itu nanti pada saat itu bisa dilaporkan bukti-bukti ininya itu disampaikan. Biasanya kan kita lebih gampangnya sih ke kantor pajak, nanti kan ada AR tuh, account representatif yang bisa kita tanya mengenai hal-hal perpajakan. Ditanya aja Bu. Saya apa nggak mau terlalu maju menjelaskan karena kurang paham betul secara teknisnya. Bisa Bu. Nah, itu nanti biasanya kan kayak bukti pengirimannya. Contohnya nih, kita anggap masalah ekspor ya. Oh, tadi ada slide yang kelewat ya, yang mengenai ekspor UMKM itu loh, yang 30 kilo. Ah, ah. Mas, maaf Bu, Mbak ya, bentar. Kita ke slide yang ke hmm? Ini. Jadi sekarang kan ibu-ibu kan belum tentu ngirim barang itu langsung banyak kan. Ini yang paling bawah. Ya. Jadi ngirim barang yang paling banyak itu nggak. Kalau produk barangnya itu masih di bawah 30 kilogram, di bawah 30 kilogram, itu nggak perlu pakai PEB. Itu bisa melalui jasa pengiriman, contohnya ngirim via JNE atau yang bisa keluar negeri lah, itu segala macam itu. JNE atau pos atau apa, nggak perlu pakai PB, pakai consignment notes dari mereka aja, dokumennya pengiriman aja. Nah itu aja bisa, nggak perlu harus pakai PB. Tapi kalau udah di atas 30 kilogram harus sudah menggunakan PB dengan catatan ibu sudah membuat usahanya menjadi badan usaha. Ya. Nah nanti berkaitan ke yang tadi itu refund pajak itu, consignment notes yang ibu gunakan untuk mengirimkan barang tadi itu tinggal dikasih ke petugas pajak aja untuk nanti sebagai bukti untuk pemotongan pajaknya. Ya Bu, untuk insentif pengembaliannya. Itu aja Bu. Ya, oke. Makasih Bu Yohana. Ada lagi Ibu-Ibu? Ya Ibu, tadi sudah dijawab ya Bu ya Ada pertanyaannya. yang, Ada yang maaf, ingin mau ditanyakan ya Pak? Ibu-Ibu perlu informasi mengenai barang kiriman nggak? Contohnya ada apa udah pengen pulang? Ini soalnya udah jam 11.20. Oh, sampai Iya, jam. ibu-ibunya Oh betah iya, Pak. kalau mau kami sampaikan nanti Wahyu ya, nyampein mengenai aturan barang kiriman. Jadi kalau ibu-ibu ngirim barang, mau? Boleh. Ini saya tambah. Oh boleh ya? Enggak. Sekalian cariin Mbak. Nanti di ini. Oke yuk nanti. Ah, ekspor. Bisa Bu. Nah apa nanti kalau ada event dipantengin aja ini kita apa medsos ya. Nanti kita akan biasanya menyampaikan juga kalau ada kegiatan UMKM.
Nanti kalau ada kegiatan bisnis matching atau nanti ada biasanya sih ada Jatim Expo ya yang biasanya yang waktu di ini ibu-ibu ikut nggak? Grand City ada, terus yang di mana kemarin yang gede itu? Yang di Kodikal ya? Apa? Kodikal. Ada lagi. Hah? Basah. Ya. Oke lanjut yuk, kalau mau yuk. Udah ada bahannya. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Jadi singkat cerita bahwa memasarkan produk kita itu tidak melulu orientasinya harus langsung satu kontainer 20 feet, satu kontainer 40 feet. Nah, itu kita bisa manfaatkan sekarang ini kita sudah berada di era digital. Ibu-ibu pasti punya semua punya HP, punya tablet, punya laptop. Nah, itu ada yang cara paling gampang misalnya kita bisa masuk melalui ya mungkin kalau secara nasional kita punya ada Shopee, ada yang sudah mulai jualan di Shopee, di Tokopedia kan. Nah, sekarang kalau kita merasa sudah settle, kita merasa sudah, wah ini kita di Tokopedia sudah terhandle nih, bagaimana pengelolaan barang keluar masuknya, bagaimana keuangannya, kita naikkan. Ada yang namanya Facebook Marketplace, gitu. Ada yang namanya Alibaba, gitu. Itu ada yang sudah jualan di situ. Paling gampang itu Facebook Marketplace, karena rata-rata punya, ya, iya, namanya juga usaha ya Bu ya. Siapa tahu dari situ kecantol pembeli-pembeli. Namanya kita juga usaha, sekecil apapun potensinya, betul. Kita adalah bosnya. Kita harus kita ikuti. Toh kita jualan di Tokopedia juga bisa jadi ada, betul, ada penipuannya. Semua potensi itu ada. Cuma bagaimana ya namanya kita pertama ada manajemen resikonya. Jadi kalau sekiranya sudah bakal di ghosting, ya sudah, jangan kita lanjutkan. Tapi kalau potensial, kita hitung-hitungan, oh ini nanti prospeknya ke depan bagus nih, kita lanjutkan. Bisa salah satu contohnya nih, saya ambil salah satu contoh aja, Facebook Marketplace. Itu nanti bisa kita yang dekat-dekat dulu, Malaysia, Singapura. Karena kenapa? Tadi disampaikan yang di slide tadi juga bahwa 30 kilo dokumennya cukup consignment note kalau di bea cukai. Gitu. Jadi dokumennya lebih simpel lagi, tidak perlu dokumen yang besar tadi. Kita cukup ke perusahaan jasa titipannya, misalnya apa yang kalau kurir internasional, misalnya DHL. Kita tinggal ke DHL, kita declare di DHL saja. Nggak perlu ini dulu, nggak perlu daftar yang dijelaskan Pak Nangkok tadi, masuk ke beacukai.go.id portal belum belum perlu masuk ke situ gitu. Jadi kita kirimnya bisa mungkin satu karton dulu. Nanti siapa tahu dapat koneksi gitu kan. Nanti masuk misalnya di Malaysia ada toko yang jualan barang-barang dari Indonesia, kita masuk ke situ. Dari kecil-kecil dulu, jangan karena kita mikirnya, wah saya maunya nanti jadi pengusaha eksportir yang setiap tahun bisa kirim 20 kontainer. Ya orang-orang itu juga berangkat dari jualan kecil-kecilan dulu gitu. Jadi itu sudah ekspor, betul. Jadi bisa bisa udah bisa update status hari ini ekspor abon ke Malaysia. Padahal satu karton gitu ya, bukan satu kontainer. Tapi sudah ekspor, sudah motivasinya sudah naik dulu, motivasinya sudah berkembang dulu. Mulai apa namanya bikin akun-akun pembayaran untuk internasional misalnya PayPal gitu-gitu kan kalau dari apa namanya Alibaba itu kan bayarnya pakai PayPal gitu. Itu juga membuat kita lebih secure, lebih aman. Kenapa? Karena bisa pakai dalam tanda kutip rekening bersama. Seperti itu kan. Jadi kalau katakanlah jeleknya barang sudah dikirim, tapi tiba-tiba yang beli lari, kan duitnya masih aman, masih tertahan. Betul. Jadi saran saya, ya kita tujuan besarnya nanti ya tadi ya ekspornya berkontainer-kontainer betul. Tapi dari sekarang yuk mulai mungkin yang punya. Jadi saya ada apa namanya cerita gitu. Ada eksportir di Sidoarjo itu saya produknya kalau nggak salah kerajinan tas. Saya lupa namanya apa. Yang bikin ibunya nggak ngerti apa-apa. Marketingnya anaknya gitu.
Jadi anaknya yang bikinin akun sosmed, dijualin sampai ke luar negeri, sampai bisa ekspor, yang memang jualinya 30 piece satu pekan, 50 piece satu bulan. Tapi konsisten ada terus. Nah, nanti kan sudah mulai, nanti teknik marketingnya ditambah. Misalnya munculkan produk baru, misalnya ekstensifikasi produk, misalnya yang tadinya tasnya mungkin bentuknya tote bag muat satu tablet, dibikin nanti ada yang bentuk tas punggung, gitu-gitu. Kemudian bikin promo-promo, beli 10 gratis satu. Tapi ya dihitung aja misalnya, oh selama ini apa namanya labanya itu dapatnya sekian, cukup enggak untuk membonuskan satu. Jadi ya bisa dibikin nanti beli 30 gratis satu gitu-gitu. Teknik marketingnya seperti itu. Jadi memang kalau urusannya ke bea cukai itu akan yang ekspor satu kontainer besar betul. Jadi eh, mungkin bahasanya bukan tidak mungkin, tapi mungkin masih jauh gitu ya, mungkin masih jauh. Cuma ya itu tadi ada cara-cara yang lebih praktis, lebih simpel dengan marketplace. Facebook karena jujur kalau di Asia Tenggara Facebook masih lumayan banyak peminatnya, banyak yang make, betul. Banyak yang make gitu. Ya memang kita kemarin sempat ada TikTok Shop ya, tapi kan akhirnya dialihkan ke Tokopedia seperti itu. Nah, itu kalau di Facebook Marketplace itu bisa diatur tuh negaranya mana gitu. Misalnya eh, apa namanya pilihnya yang deket-deket dulu misalnya Malaysia kan kalau Malaysia itu penerbangan langsung dari Juanda ke Malaysia itu ada gitu jadi ibu-ibu bisa memanfaatkan hal tersebut gitu intinya mulai aja dulu gitu jangan Alibaba betul terus apa satu lagi ya Alibaba Amazon betul jadi memang ya di satu sisi di awal akan yang istilahnya yang simple seperti itu pun akan terasa ribet karena kayak Amazon kita mesti bikin akun dulu betul ya semua awalnya akan seperti itu tapi kalau sudah jalan 2 kali 3 kali 10 kali akan semakin mudah jangan takut untuk mencoba yang namanya orang bisa sukses punya katakanlah punya Alphard punya segala macam nggak 1 hari 2 hari gitu. Jadi bisa ya ini salah satunya dengan ibu-ibu datang ke sini ini sudah salah satu bentuk perjuangan gitu kan. Ya pokoknya kita berusaha dulu terus tetap dengan cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengetahuan dan yang paling penting koneksi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi ya nanti salah satunya eh apa namanya bisa pantau-pantau medsos jangan terbatas pada medsos yang misalnya ini sudah ketemu sama Bea Cukai pantaunya medsos Bea Cukai cari cari di googling aja pameran UMKM nanti tiba-tiba muncul pameran UMKM Kementerian Agama misalnya padahal dalam tanda kutip apa hubungannya Kementerian Agama dengan UMKM gitu ya ternyata ada di follow nanti tiba-tiba akunnya pasang status, oh dibuka bazar UMKM, dibutuhkan 50 UMKM makanan minuman misalnya gitu, daftar gitu. Jadi memang ya namanya UMKM ya cara promosinya ya mulut ke mulut seperti itu. Mau bayar siapa endorse Raffi Ahmad, yang mana sanggup gitu kan ya. Jadi endorse-nya ya mulut kita sendiri, media sosial kita sendiri gitu. Di sosmed, di rajin balas komentar, terus eh, jujur ya, jujur. Itu ada apa namanya usaha makanan tradisional itu hampir setiap kalau kantor kami, IG kami posting berita, posting apa, dia ngasih jempol. Padahal dia akun ini usaha makanan, ada kue basah, ada nasi tumpeng gitu-gitu. Tujuannya apa? Supaya yang buka sosmed kami juga notice. Oh, kok ada akun sosmed gambarnya nasi tumpeng nih apa nih? Diklik. Tiba-tiba nanti, wah kita butuh nih, mau acara, tiba-tiba mendadak, butuh nasi tumpeng. Oh iya aku lihat tuh kemarin ada komen di Instagramnya Bea Cukai. Dibuka. Bisa nggak pesen mendadak buat besok? Bisa. Sudah jadi. Padahal cuma modal komen jempol doang. Gitu. Nah yang hal-hal seperti ini saya harap ibu-ibu bisa apa ya menyempatkan waktu ya untuk hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang remeh, kecil, gak bermanfaat, tapi siapa tahu itu jadi jalan. Gitu. Gimana? Makin semangat atau makin semangat? Tepuk tangan dulu untuk kita semua, luar biasa. Baik, saya kembalikan. Mau lanjut tanya jawab? Boleh. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, boleh ditanyakan Ibu. Barangkali sudah menyimpan list questionnya.
Boleh disampaikan nih. Udah, mau dibuka lagi catatannya juga boleh. Silakan. Pak Nangkok juga sudah, Pak Randy juga sudah kembali bergabung. Oh ya, Bapak Randy, welcome back ya. Oh ya, nanti ganti lagi ya. Ya, ada yang mau ditanyakan Ibu? Ya boleh Ibu. Ini dari Sumeneb ya Bu ya? Pertanyaan saya, perkenalkan Pak, saya UKM dari Sumeneb, paling ujung. Bu siapa? Bu. Bu Nur Hasanah dari Batik Alkemar. Pertanyaan saya cuma gampang aja, gimana caranya menemukan buyer? Kan yang Bayar, penting kan menemukan dulu, Pak. bayar di luar negeri ya Bu ya. Iya. Saya juga pengen. Iya, apa namanya? Memang yang jadi. Tapi langkah awalnya seperti ini dulu Bu. Mohon maaf, Bu Nur Hasanah, produknya apa? Batik ya. Batik kopi. Ya mungkin kalau batik itu nggak ada masalah ya. Kalau batik kan pakaian itu, garment itu untuk masuk ke pasar di luar itu tidak ada pembatasannya. Perizinannya mungkin nggak terlalu pelik lah. Tapi mungkin kalau kopi itu mungkin juga harus berhubungan dengan kalau di sini sertifikasinya mungkin dengan BPOM ya atau juga dari karantina. Saya nggak paham betul secara teknisnya Bu, karena yang apa yang paham itu mungkin BPOM. Tapi biasanya kalau produk makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh, jadi produk makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh itu biasanya harus ada endorse dulu, harus ada eh, entah sertifikasi atau apalah namanya verifikasi dari eh, pengawas obat dan makanan. Biasanya seperti itu, Bu. Nah, yang jadi problem itu pasar kita masuk ke luar negeri itu justru izin masuknya itu, yaitu di hal yang dari tadi Ibu sampaikan masalah legalitas tadi itu sertifikasi segala macam itu, ya. Jadi kalau untuk bisnis matching mungkin dalam forum-forum yang sering ya ini mungkin ibu-ibu juga perlu harus banyak juga mencari informasi ya. Ada expo atau event-event tertentu yang diadakan oleh khususnya Kementerian Perdagangan. Biasanya mereka itu melakukan kegiatan business matching. Jadi membawa beberapa buyer untuk testing produk, nanti apakah selanjutnya bisa dikirim ke tempatnya dia di luar negeri dengan asumsi tadi dari sisi perizinannya itu QC-nya sudah oke gitu. Biasanya seperti itu. Nah, Bea Cukai sendiri biasanya kami itu untuk mengadakan suatu event, apakah itu ada business matching itu, kalau ada business matchingnya itu dengan mengundang atase-atase Bea Cukai di luar negeri. Jadi kami itu punya atase di Singapura, Hong Kong, Jepang, Brussel, Eropa. Ya, nanti kalau sekiranya ada event apa event business match seperti itu, nanti kami akan sampaikan di media sosial, dipantengin aja, ya, ibu-ibu ya. Sementara untuk business match, maaf ibu, saya cuma bisa menyampaikan seperti itu. Kalau saya punya buyer juga, saya kasih ibu pasti, ya, ibu-ibu ya. Enggak lah, saya enggak jualan kerupuk. Cukup ya, ibu-ibu. Ah, saya juga capek. Ternyata udah 2 jam lebih saya berdiri baru sadar. Iya sudah tidak terasa Iya, Bapak. pas tadi saya I- duduk merokok. Capek ternyata berdiri lama. Iya, iya. Terima kasih Bapak, luar biasa pemaparan materinya dan tanya jawabnya. Dirasa sudah cukup ya Ibu ya. Jelas ya yang saya Jelas sampaikan. ya, jelas. Nanti kalau yang ingin mengenai informasi bisa di-follow IG-nya. Sudah di-follow apa belum Ibu? Sudah, luar biasa Pak ya. Jadi nambah followers ya Pak ya. Ya. Jangan Baik. saya di tag sampai kapanpun nggak akan nemu. Ya, ya beginilah Bapak, kehebatan ibu-ibu itu. Sebelum Bapak hadir di sini sudah dicari ya. Sudah dicari identitasnya ini. Intelijen terbaik. Terbaik ya. Luar biasa. Saya takutkan punya IG itu ya. Ibunya mau nge-tag saya.
saya. Di rumah bentar aja tiba-tiba ini siapa? Lembo. Sudah Pak? Ya. Baik Ibu, semoga ilmu sedikit bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dan mungkin closing statement Pak, semangat buat ibu-ibu di sini, buat para bisnis owner UMKM ini, biar lebih semangat untuk memajukan produknya ke ekspor. Ya, baik, Boleh. terima kasih. Jadi, secara prinsip ya saya sampaikan ibu-ibu, kata-kata ekspor itu mungkin langsung menyeramkan buat ibu-ibu. Ya, ekspor. Ekspor itu bukan satu kontainer loh ibu-ibu. Jadi kita itu mau ekspor barang ke luar negeri itu tidak harus jumlahnya satu kontainer. Ibu mengirim barang, contohnya nih, ada di Dubai mengirimkan 10 kilogram kerupuk dikirim ke luar negeri, itu sudah ekspor ibu-ibu. Jadi ekspor itu tidak harus besar. Jadi kita kalau untuk bermimpi besar, harus memulai dari hal-hal kecil dulu. Iya, titip teman kan tidak ada ininya. Transaksi uangnya kan nggak ada. Kalau titip, nitip, itu ekspor juga Bu. Saya kira ini nitip oleh-oleh, enggak. Itu ekspor juga Bu. Jualan juga, ya itu ekspor. Jadi ekspor itu tidak harus dalam pikiran kita itu satu kontainer nanti gimana ini. Jangan berpikiran seperti itu dulu. Untuk mencapai lompatan besar, kita harus memulai dari langkah kecil. Itu ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu semangat, hari ini boleh menjadi pengusaha mikro. Tapi satu hari ke depan akan menjadi pengusaha besar. Amin. Amin. Ya, Amin. baik. Satu lagi. Barang kena cukai ada 3. Yang pertama adalah Alkohol, Dua, miras, Tiga. rokok. Oke, berarti dari tadi saya jelaskan diingat di papan ini. Iya, Ya. luar Saya biasa. akan tes itu Tepuk aja. tangan yang meriah buat Pak Nangko. Luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak sehat selalu, dilancarkan rezekinya Bapak. Awet muda ya Bu ya Bapaknya ya. Iya, awet muda dong Pak. Baik itu saja Bapak Ibu. Setelah ini, oh iya boleh nanti ya Bu ya di akhir ya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah acara ini dipersilakan buat beribadah, sholat duhur dulu, kemudian ada yang makan siangnya di belakang ya Bu ya. Baik itu saja, saya Nisan Dayani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.